Halo semuanya, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana nama Indonesia sebenarnya berasal? Sebelum kita mengenalnya sebagai nama resmi negara kita, kepulauan ini memiliki berbagai nama berbeda di setiap zaman. Mulai dari Dwi Pantara, Nusantara, hingga Hindia Timur. Semuanya pernah digunakan untuk menyebut wilayah yang kita tinggali saat ini. Lalu, bagaimana akhirnya kita mendapatkan nama Indonesia? Siapa yang pertama kali menggunakannya? Dan bagaimana nama ini akhirnya menjadi simbol identitas bangsa kita? Di video ini kita akan mengupas sejarah panjang nama Indonesia dari masa kuno hingga akhirnya menjadi nama resmi negara kita pada tahun 1945. Jadi tonton video ini sampai habis karena akan ada banyak fakta menarik yang mungkin belum pernah kamu dengar selama ini. Sebelum nama Indonesia digunakan, kepulauan ini dikenal dengan berbagai nama yang diberikan oleh bangsa asing maupun oleh nenek moyang kita sendiri. Dalam catatan kuno India, kepulauan ini disebut Dwi Pantara. Kata ini berasal dari bahasa Sangsakerta, di mana Dwipa berarti pulau dan antara berarti luar atau seberang. Dengan kata lain, Dwi Pantara berarti kepulauan di seberang India. Selain itu, dalam kitab Ramayana ada kisah tentang seorang raja yang mencari istrinya hingga ke Suwarna Dwipa, yang dalam bahasa Sangsekerta berarti pulau emas. Banyak sejarawan meyakini bahwa Suwarna Dwipa adalah nama kuno dari Pulau Sumatera. Sementara itu, dalam catatan bangsa Tiongkok, kepulauan ini disebut sebagai Nanhai, yang berartinya Kepulauan Laut Selatan. Bangsa Tiongkok sudah mengenal wilayah kita sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Kenapa demikian? Terutama karena hubungan perdagangan yang erat. Lalu bangsa Arab yang banyak berlayar dan berdagang di wilayah ini menyebutnya sebagai Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Hingga saat ini, orang Arab masih sering menyebut masyarakat kita dengan istilah Jawi sebagai bentuk warisan sejarah hubungan antara dunia Arab dan Nusantara. Ketika bangsa Eropa mulai datang ke wilayah ini pada abad ke-16, mereka memiliki sebutan lain untuk kepulauan kita. Orang Portugis dan Belanda menyebutnya sebagai Hindia Timur karena dianggap sebagai bagian dari jalur perdagangan rempah-rempah yang berhubungan dengan India. Selama masa penjajahan Belanda, wilayah kita lebih dikenal sebagai Netherlands Indie atau Hindia Belanda. Nama ini digunakan secara resmi dalam administrasi pemerintahan kolonial Belanda. Namun, tahukah kamu, para ilmuwan dan cendekiawan di Eropa mulai merasa bahwa nama Hindia Belanda kurang tepat. Mereka pun mulai mencari istilah lain yang lebih sesuai. Nama Indonesia pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1850, seorang etnolog dan ilmuwan Inggris pertama kali mengusulkan istilah Indonesia dan Melayunesia untuk menyebut kepulauan ini. Menurutnya, istilah ini lebih cocok dibandingkan Hindia Timur. Namun rekannya yang juga seorang ilmuwan, James Richardson Logan, lebih memilih istilah Indonesia. Logan menggunakan kata ini dalam berbagai tulisan akademisnya untuk menggantikan istilah Hindia Timur yang saat itu lebih umum digunakan. Sejak saat itu, istilah Indonesia mulai dikenal di dunia akademik sebagai sebutan alternatif untuk wilayah kepulauan ini. Lalu, sekitar tahun 1844, seorang antropolog asal Jerman bernama Adolf Bastian semakin mempopulerkan istilah ini. Dalam bukunya yang berjudul Indonesia Oder the Inseln des Malaysian Archiv, ia menggunakan kata Indonesia untuk menyebut kepulauan yang sebelumnya dikenal sebagai Hindia Belanda. Bastian tidak hanya memperkenalkan istilah ini kepada dunia akademik Eropa, tetapi juga membuat nama Indonesia semakin sering digunakan dalam berbagai kajian ilmiah. Namun, pada saat itu, istilah Indonesia masih sebatas digunakan dalam lingkungan akademik. Nama ini belum menjadi identitas resmi atau digunakan oleh masyarakat pribumi. Nah, sekitaran awal abad ke-20, para tokoh pergerakan nasional mulai menggunakan nama Indonesia untuk mengganti nama Hindia Belanda. Salah satu orang pribumi pertama yang menggunakan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Saat diasingkan ke Belanda pada tahun 1913, ia mendirikan sebuah kantor berita bernama Indonesisch Persbureau
Ini adalah salah satu momen pertama di mana istilah Indonesia digunakan secara resmi oleh seorang pribumi. Kemudian pada tahun 1922, organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda mengganti namanya dari Indisch Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Pergantian nama ini sangat penting karena menunjukkan bahwa para pemuda dan intelektual pribumi mulai mengadopsi istilah Indonesia sebagai identitas nasional. Puncaknya pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Dalam Kongres Pemuda yang berlangsung di Batavia atau sekarang juga dikenal dengan Jakarta, para pemuda dari berbagai daerah bersatu dan mengikrarkan 3 janji suci. 1. Yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini semakin mengukuhkan nama Indonesia sebagai identitas nasional, menggantikan istilah Hindia Belanda. Setelah melewati berbagai perjuangan, akhirnya nama Indonesia resmi digunakan sebagai nama negara pada tahun 1945. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda dan Jepang. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan secara resmi bahwa nama negara ini adalah Republik Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia bukan hanya sekedar nama, tetapi menjadi simbol kemerdekaan, identitas dan persatuan seluruh rakyat yang mendiami kepulauan ini. Setelah kemerdekaan, penggunaan nama Indonesia semakin kokoh dalam berbagai aspek, baik secara politik, sosial, ataupun budaya. Bendera merah putih yang dikibarkan pada hari kemerdekaan menjadi lambang negara dan bahasa Indonesia yang sudah disepakati dalam Sumpah Pemuda resmi dijadikan sebagai bahasa nasional. Kini nama Indonesia dikenal di seluruh penjuru dunia sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan bahasa, tetapi tetap bersatu dalam satu identitas yang sama. Jadi, sekarang kamu sudah tahu bagaimana perjalanan panjang nama Indonesia. Dari Dwi Pantara, Nusantara, Hindia Timur, hingga akhirnya menjadi Indonesia yang kita kenal sekarang. Nama ini bukan hanya sekedar sebutan, tetapi simbol persatuan, perjuangan, dan kemerdekaan bangsa kita. Menurut kamu, apa arti Indonesia bagi kita sebagai bangsa? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika suka sejarah Indonesia. Subscribe untuk mendukung channel ini. Dan share video ini ke teman-teman kamu agar mereka juga tahu sejarah nama Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.